Anissa 59-nya. Dia baca nggak menjawabnya di mana? Apa artinya? Itu dalilnya tadi kalau tidak salah bunyinya seperti ini yang tadi dikasih tunjuk sama kakak. Barang siapa mentaati atau menaati Rasul, maka sama dengan menaati Allah kalau tidak salah itu. Iya, Coba hostnya baca Anissa 59. Tidak bisa buka data karena HP satu, Kak. Itu tadi, hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan Rasul dan ulil amri di antara kamu. Iya, Ini itu. artinya. Di situ yang ditaati. Apa arti maksudnya ditaati ini? Kan, Jadi kita diperintahkan untuk mentaati penguasa, artinya untuk mentaati Ditaati presiden, berarti mentaati menyamakan presiden, mentaati Rasul. Nggak bisa disamakan presiden dengan Allah. Loh, di situ sama ditaati. Kok kamu berbagian di situ? Sama-sama ditaati. Bukan dibedakan di situ, bukan. Tidak ada kata-kata beda di situ. Ya, Sama. tidak ada. Itu Di perintah sana tidak Allah, ada itu di sana. perintah Allah itu. Di sana itu begini sesungguhnya. Ya, barang siapa menaati Rasul itu, sesungguhnya ia menaati Allah. Sesungguhnya. Lebih tinggi daripada Allah di situ pun. Loh, kok tahu kamu? Makanya dia Ya, sama aja kita mentaati presiden juga sama aja mentaati perintah Allah itu. Loh, aku nggak taat sama presiden, aku nggak taati presiden itu. Loh, ibu saya ada, saya tidak semua aku taati omongannya. Seandainya dia menyuruh saya. Itu kalau masalah seumpamanya kita presiden kok nyuruh kita salah, itu ada triknya lagi kalau dalam Tidak Islam. ada hubungannya dengan saya masyarakat biasa kok. Aku mau jadi sendiri, kerja Tapi sendiri. bapak kalau salah penjara gitu. Hah? Memang Kalau silakan. ya, kalau benar enggak. Beda menaati dia. Soal segi hukum beda. Ini kan agama ini loh. Iya, karena Masalah kita agama. untuk mentaati hukum negara, Pak. Iya beda negara itu Ya, manusia. sabar ya bidadara-bidadaraku. Kita kasih kesempatan ke kakak Knight of Templar dulu karena dia kan 75% sudah keluar dari Islam. Mungkin dia mau menanggapi, mungkin silakan kakak Iya, Knight. silakan, Pak. Iya, saya tadi Lain jawab lain. menyimak diskusinya ya. Di lain sisi yang satu mempertahankan argumennya dan di sisi lain juga mempertahankan argumennya. Artinya apa? Argumen ini selalu dipertahankan dengan cara apapun. Nah, oleh demikian kalau kita tarik ke belakang ya, yang namanya perdebatan ini memang tidak ada habisnya. Kenapa? Semua mempertahankan argumen dan kebenarannya. Nah, oleh sebab itu dalam sebuah perdebatan itu tidak akan menghasilkan yang namanya titik jenuh. Ya, tidak ada kesimpulan yang diambil. Nah, oleh sebab itu alangkah baiknya kita mempresentasikan sesuatu berdasarkan data dan dalil. Sehingga Jadi tadi bukan data kan? Tadi itu kan pakai data atau tidak? sehingga setiap yang kita sampaikan itu dapat berdasar dan tidak berasumsi. Ya, tadi saya pakai data tidak. Sementara sendiri cuma congol-congol antara datanya. Iya, saya tidak mengatakan kalau Pak Armor ini tidak menampilkan data. Ya, tetapi yang saya maksudkan di sini adalah alangkah baiknya setiap apa argumen yang kita sampaikan itu harus disertakan dengan data. Nah, data yang saya maksud di sini adalah data yang harus ditampilkan. Kenapa? Karena bukan cuma kita di atas ini yang menonton. Karena penonton kita di luar juga menonton. Nah, artinya apa? Argumen yang kita sampaikan itu selalu akan diterima. Karena ada data yang mereka lihat secara langsung. Terlepas dari lawan perdebatan kita itu terima atau tidak, tetapi penonton akan menilai sendiri siapa yang benar dan siapa yang salah. Karena sejatinya moderator yang baik itu adalah para penonton. Mereka bisa menilai mana yang baik dan mana yang tidak masuk akal. Nah, itu poin yang saya sampaikan terlebih dahulu. Kemudian Bapak Ibu yang terhormat, ya, Bapak yang ganteng-ganteng ini dan Ibu-ibu yang cantik ini tadi sudah menyampaikan beberapa argumen, ya, di mana ada penanya dan ada penjawab, dan ada yang menjawab dan ada yang menyimak, dan yang menyimak itu adalah saya. Tentu dalam hal ini juga adalah host. Nah, oleh sebab itu saya sudah diberikan waktu untuk berbicara. Tentu dalam hal ini saya akan menyampaikan beberapa analisa saya terhadap salah satu tadi penanya adalah Bung Armor. Ya, dia tadi mengatakan tunjukkan di mana 2 kalimat syahadat. Lalu Bung Redi mengatakan 2 kalimat syahadat saya tidak tahu. Kira-kira begitu tadi tanggapannya. Nah, oleh sebab itu Bung Armor tadi mengatakan itu tidak ada 2 kalimat syahadat. Yang ada adalah 3 kalimat syahadat. Iya, 3 kalimat syahadat. Artinya apa? Bung Redi alangkah baiknya supaya data itu ditampilkan kepada Bung Redi. Sehingga Bung Armor pendapatnya itu bisa artinya pendapatnya itu bisa mendukung dengan ayat-ayat itu.
sehingga Bung Redi percaya dan tidak mengatakan itu adalah hoax. Nah, itu seperti itu salah satu yang saya ingin sampaikan. Ya. Oleh sebab itu, alangkah baiknya silakan Bung Armour mengatakan di mana ayatnya, nomor berapa. Ya, hadis Sahih Muslim nomor 41. Hadis adanya bukan di Quran tapi adanya di hadis tadi. Nah, Ya, coba baca, Pak. Ya, hadis Sahih Muslim nomor 41. Oh, bukan di Bukhari ya tadi ya? Di Sahih Muslim 41. Kalau salah 5 waktu dia itu adanya di Sahih Bukhari tadi, ya nomor 336 tadi. Jadi salah 5 waktunya dia juga ada di Quran. Ada di Quran cuma 3 waktu. Ya. Oke. Baik. Itu tadi salah satu argumen yang dibawakan oleh Pak Armour. Dia membantah bahwa tidak ada 2 kalimat syahadat, yang ada adalah 3 kalimat syahadat. Nah, kenapa kita meyakini itu? Karena dia sudah mengeluarkan dalil yang mendukung argumennya dia itu. Nah, oleh sebab itu saya memohon kepada host dengan hormat supaya data itu bisa ditampilkan. Silakan. Monitor. Iya, terima kasih Kakak Naik. Iya, sabar saya buka laptop dulu ya. Sembari Bacakan dia itu. Bacakan dia itu. Hadis itu. Ya, Hadis Sahih Muslim nomor 41 itu. Dia itu kalimat syahadat. Kenapa dia hilangkan satu, dia enggak baca semua? nanti Bang Armour melanjutkan narasi Bapak. Kan begini, aku yang saya menjadi kebingungannya begini. Al-Quran itu kan sudah menjelaskan segala sesuatu. Di mana ayatnya? Surah 16 ayat 89. Al-Quran itu segala sesuatu. Lalu di surah 11 ayat 1 mengatakan, Al-Quran ditulis secara terperinci dan jelas. Lalu kenapa lagi pakai hadis dan pakai tafsir, Abdul? Ya. Padahal Muhammad sudah melarang di hadis. Janganlah kalian menuliskan sesuatu selain daripada Al-Quran. Ya. Ya, Hadis saya mengerti. nomor 10.731. Itu ada Al-Quran konflik, di surah Ali Imran ayat itu mengatakan. Ya, Ali Imran juga di sana Ali Imran ayat 7 juga mengatakan bahwa jangan mentakwilkan ayat-ayat Al-Quran. Data ini Kenapa pakai hadis dan supaya tafsir? ditampilkan. Nanti kalau sudah ditampilkan, silakan dilanjutkan argumennya. Biarkan dulu Pak Redi Iya, sabar. ini mengetahui Saya cari ayat data. itu dengan baik dan benar, sehingga kita tidak di sini, kita tidak menghujat. Itu yang kita hindari. Nah, oleh sebab itu dengan segala Mana ada hormat menghujat? kepada Ibu Sharon supaya untuk menampilkan data itu. Ya, silakan Bu Sharon. Nanti Iya. argumen Bang Armour silakan ditanggapi nanti atau Bung Redi menanggapinya, sehingga kita tidak melompat-lompat. Ya, apa maksud saya? Supaya diskusi ini berguna. Karena tujuan kita adalah untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Ya, apa gunanya kita berilmu tinggi kalau apa yang kita sampaikan itu tidak sampai kepada mereka yang membutuhkannya? Ya, apa artinya kita menghabiskan waktu, menghabiskan pikiran, nah, tetapi satu poin pun tidak ada yang kita dapatkan. Itu adalah maksud saya. Karena kenapa? Karena Indonesia ini perlu dicerdaskan. Ya, termasuk dari segi agama. Itu adalah hal yang harus kita harapkan. Nah, oleh sebab itu, saya mohon dengan hormat kepada Ibu Sharon untuk menampilkan data. Silakan, Ibu Sharon. Iya, terima kasih Kakak Knight of Templar. Kakak Ar, boleh saya minta data yang tadi itu Kakak Ar? Untuk membuktikan argumentasi Kakak dulu Kak. Ya, salah 3 waktu ya. Hadis Sahih Muslim nomor 41. Ya. Nomor 41. Itu di Ya, bawah tadi. Sahih Muslim. 3 kalimat syahadat, mereka buat jadi 2. Kan tidak jelas kalian Islam ini. Yang sudah ada malah dikurangi, yang tidak ada ditambah-tambahi. Ya, kita biarkan dulu. Ini Ibu saya Sharon saya konten dulu. Silakan nanti Pak Redi menanggapinya. Kenapa saya mengambil jalan tengah? Karena saya melihat room kita ini agak semradul. Mohon maaf ini saya harus sampaikan. Karena setiap room itu mestinya harus ada moderator ya yang menengahi jalannya perdebatan. Nah, terlepas daripada itu, saya mohon dengan rendah hati Ibu Sharon menampilkan data sehingga Bung Redi ini dia mengetahui ayat yang dimaksud supaya dia juga menambah ilmu. Karena itu penting untuk wawasan dia. Karena begini, ketika kita menyampaikan suatu sembari menunggu Ibu Sharon menampilkan data, kata Buya Sakur mengatakan jangan takut murtad. Ya, langsung lah, jangan bertele-tele dulu, langsung dulu. Mana hostnya bukan nih? Ya, makanya saya bilang sembari membuka data, silakan Bu. Iya, sabar Kak, saya matikan latar belakangnya dulu. Baik. Nah, artinya apa? Orang yang mempelajari dan menguasai Al-Quranul Karim dan hadis itu biasanya akan murtad. Nah, itulah tujuan kita supaya apa yang tidak pernah mereka ketahui selama ini bisa mereka ketahui. Ya, artinya kita memberi edukasi yang baik kepada rekan-rekan kita. Karena ketika kita berbagi ilmu tidak akan kurang kepada kita. Ya, silakan Ibu Sharon dengan segala hormat untuk menampilkan Ya. data. Ini sabar. Ini hadis Sohi nomor 41 ya. Saya Betul. bacakan dulu nah. Hmm. Ini. Saya bacakan ya. Telah menceritakan kepada kami. Apa perlu saya baca kata telah ini juga atau langsung ke poinnya saja? Langsung ke poinnya. Itu ya. Enggak, semuanya baca, semuanya baca. Itu sanad-sanadnya itu yang menggosipkan ini. Ya, sanad itu tukang gosipnya itu loh. Oh, Dari iya. motong-motong dulu. Iya, permintaannya baca semua. Iya, saya baca ya. Oh, baca Telah menceritakan bagusnya kepada juga, kami Daud bin Rusyai telah menceritakan kepada kami Al-Walid, yaitu Ibnu Muslim, dari Ibnu Jabir dia berkata, telah menceritakan kepada kami Umair bin Hani, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Junadah bin Abu Umayyah, telah menceritakan kepada kami Ubadah bin As Samit, dia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa mengucapkan 2 kalimah syahadat, yaitu tidak ada Tuhan, kecil dalam kurung yang berhak disembah selain Allah semata, tidak ada sekutu baginya, N besar di sini ya, dan bahwa Muhammad hamba dan rasulnya, N besar, bersaksi bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah, anak hambanya,
N besar dan kalimat 2 kalimat syahadat itu, Pak. Allah dalam kurung Nabi Isa alaihissalam yang dia letakkan pada Maryam dan ruh darinya N besar, surga itu benar adanya dan neraka itu juga benar adanya, di mana Allah akan memasukkan mereka yang dikehendaki ke dalam surga melalui salah satu dari depan pintu surga yang dia kehendaki, titik. Dan telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Ibrahim Ad-Dauraki, telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Mubasisir bin Ismail dari Al-Ausai dari Umair bin Hani dalam sanad ini dengan semisalnya. Hanya saja dia menyebutkan Allah memasukkannya sesuai dengan amalnya tanpa menyebutkan masuk dari pintu surga yang 8 yang dia kehendaki. Titik. Selesai, Kak. Ya, itu 3 kalimat syahadat. Kenapa Isa kalian tidak bacakan? Kau bacakan saja itu Muhammad. Isa kenapa kalian tidak bacakan? 2 kalimat syahadat itu, Pak. Itu kalau untuk orang Kristen, kecuali kalau untuk orang Kristen yang Ya. kuat untuk meyakinkan boleh. Nah, ini kan hadismu. Ya, ini kan hadismu 3 kalimat syahadat. Kau bilang 2. Kenapa yang satunya kau tidak bacakan? Di sini juga ya Kak, ada tanda koma ini, sabar. Ini di sini ada tanda koma. Kemudian ada sambungan dan bahwa Muhammad hambanya rasulnya bersaksi bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah, koma anak hambanya dan kalimat Allah. Jadi belum ada tanda titik di sini sampai selesai titiknya itu, Kak. Sampai di terakhir katanya baru ada ini titiknya sampai pintu surga yang dia kehendaki, itu titiknya itu, Kak. Jadi yang ada kalimat syahadat ini itu memang ada 3 karena titiknya sampai di kehendaki ini, Kak. Iya, ada 3 kalimat Itu syahadat. nggak apa, dibaca itu artinya dibaca 2 kalimat syahadat itu udah sah, itu Islam. Jika kita kurang yakin sama sekali istilahnya sama orang berdebat sama orang Kristen nih, bisa diomongkan gitu. Artinya gitu. Makanya Bang Juma kadang-kadang kalau ada yang istilahnya mensyahadatkan, dia juga ada syahadat pada Nabi Isa itu ada. Untuk meyakinkan itu. Jangan muter-muter. Kalimat syahadat jelas-jelas 3 kalimat syahadat kau buatnya jadi 2. Itu artinya kau sudah tidak menaati nabimu. Di situ 2 kalimat golongan syahadat. Muhammad sesuai dengan hadis Musnad Ahmad nomor 23.000, sesuai dengan hadis Musnad Ahmad nomor 23.230. Barang siapa tidak menaati sunnahku, dia bukan dari golonganku. Kau bukan dari golongannya si Muhammad ini yang mengaku-ngaku nabi itu loh. Ya. Baik, kita sudah mendapatkan ayat dan sudah ditampilkan, dan Bung Armour sudah menyampaikan argumennya, dan Bung Redi sudah menyampaikan argumennya. Artinya poinnya di sini adalah ayat ini sudah tertulis dan menunjukkan kata saksi, aku bersaksi, tidak hanya kepada Allah dan Muhammad, tetapi kepada Isa Al-Masih. Nah, terlepas dari argumen yang disampaikan Bung Redi tadi tentang yang mengatakan bahwa hanya itu berlaku kepada orang Kristen, ya. Namun saya ingin menyampaikan bahwa Isa dan Yesus itu adalah 2 pribadi yang berbeda. Artinya apa? Kita jangan menyangkut pautkan Isa dengan Yesus, karena orang Kristen juga tidak akan menerima ketika Yesus dan Isa itu disama-samakan. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Kemudian tentang ayat ini, bagaimana Bung Redi membaca ayat itu dengan baik dan benar dan logis. Misalnya begini, Pak, saya memberi contoh begini cara menanggapinya. Oh, ayat itu yang ada kata Isa Al-Masih itu, kami tidak menyebut dia 3 kalimat syahadat karena dia bukan nabi terakhir, misalnya begitu. Itu kan masuk akal. Kenapa tidak dimuatkan dia di dalam kalimat syahadat? Nah, itu salah satu contohnya. Artinya itu masuk akal. Nah, bagaimana Bapak menanggapi seperti begitu? Apa alasannya? Apa alasan yang memang bisa diterima sehingga kalimat 2 syahadat itu hanya 2, bukan 3? Karena ayat itu jelas-jelas sudah masuk di situ. Artinya Isa sudah digabung dalam kalimat syahadat itu sesuai dengan data yang ditampilkan. Nah, oleh sebab itu saya mohon kepada Bung Redi, bagaimana Anda menanggapi itu? Silakan. Itu ada asbabul urutnya, harus dicari dulu asbabul urutnya apa itu. Itu aja tanggapan saya. Baik, kita tidak memaksakan bahwasanya Bung Redi akan menanggapi itu, tetapi dia mengatakan dilihat dulu asal usul hadis ini. Silakan Armour ditanggapi. Ya. Kan di dalam Islam itu kan disuruh bersaksi, kan itu paling sah di dalam Islam itu. Untuk menjadi pengikut Muhammad itu harus bacakan itu. Kau pakai asbabun nusul, sebab-sebab turunnya. Sebab-sebab turunnya ini apa? Nah, sebab-sebab turunnya ini karena untuk menjadi seorang Islam itu harus membacakan ini 3 kalimat syahadat ini. Lalu kenapa di situ ada 3? Muhammad berkata bahwa ada 3. Aku bersaksi juga Isa itu hamba Allah di sana. Hamba Allah dari Arab ya, bukan ada seperti bangsa Israel ya. Ya, jadi beda ya. Jadi Isa juga saya jelas dulu. Isa dan Yesus 2 sosok yang berbeda. Itu kisah doang itu muncul ya begitu cuma namanya Isa. Ya, jadi jangan disamakan. Jadi data ini loh, asbabun nusul kan Muhammad sendiri membacakannya. Nah, lalu kenapa kau tidak mengikuti sunnah nabimu? Asbabul urut, Pak. Dengan asbabul nusul. Oh, dia urut. Iya kan urutannya sudah jelas itu. Dia kan di semisal satu ini kan sudah jelas urutannya. Lalu kenapa satunya tidak ada? Apa yang ditanya orang lain kita akan harus tahu. Harus tahu asal musuhnya juga tafsirannya. Ya, padahal ini sebenarnya Quran itu nggak perlu ditafsir. Itu kan kalian bilang kan perkata Allah. Masa perkata Allah ditafsir? Apakah kurang sempurna perkataannya Allah kalian itu? Makanya ditafsir lagi. Ya, jadi kenapa harus pakai tafsir, pakai asbabun urut ya? Katanya Al-Quran itu ditulis secara terperinci dan jelas, surah Hud ayat 1. Lalu kenapa ada lagi tafsir dan asbab urut segala dan asbab rokok segala? Ada saja kalian bisa. Ini, Redi. Aku gini ya, namanya kan tafsiran. Ya. Bisa nggak ditafsir ke siapa teman saya? Bisa aja. Nah, siapa teman saya? Tafsir ke teman saya siapa? Ya karena nggak dicatat, nggak tahu. Nah, gitu loh. Mana bisa benar? Beda kalau Lain. Al-Quran itu kan ada catatannya. Bung Redi ini dapat pengetahuan baru, ya. Karena saya pikir Bung Redi ini masih awam ya. Mohon maaf saya harus katakan ini.
Ya, artinya kalau di luar sana Bung Redi belum tentu Anda mendapatkan pelajaran seperti ini. Kenapa? Karena ini gratis. Hanya beli paket data Anda bisa mengetahui ayat-ayat. Nah, oleh sebab itu tolong ya kamu memahami dengan baik dan benar. Dan tolong juga kepada saudara saya tukang gaul, jangan lari dulu. Kita tuntaskan dulu ini satu persatu. Sehingga apa? Bung Redi ini menerima dengan baik dan benar. Itu tujuan kita. Ya, supaya Bung Redi ini ketika keluar dari room ini dia dapat satu ilmu. Ya. Karena kalau dia tanya kepada Ustadz tidak akan memberitahukan kepada dia. Ya. Ya betul. Malah ustaznya melarang jangan banyak bertanya. Kau bertanya berarti mau tanya ke murtad ya? Iya betul. Artinya, tolong kita beri satu pencerahan atau ilmu baru kepada Bung Redi sehingga dia keluar dari room ini dia akan ingat-ingat terus. Oh ini. Ya. Karena di mana lagi belajar kawan-kawan? Sama Ustadz nggak mungkin. Kau catat jadi deh. Kau catat surah Hud ayat 1. Di sana bunyinya begini isi konteksnya. Al-Quran itu ditulis secara terperinci dan jelas. Lalu di surah 16 ayat 89. Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Anehnya kenapa ada tafsir, ada lagi hadis? Karena Al-Quran sudah ditulis secara terperinci dan jelas dan menjelaskan segala sesuatu. Kenapa pakai tafsir, pakai hadis lagi? Dapat kitab lainnya. Justru tafsir itu Pak, yang melengkapi itu tafsir itu Pak. Yang bikin Sedangkan di surah Ali Imran ayat 7 mengatakan jangan mentawilkan atau menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Itu ayat mutasabihat. Larangan itu jangan mentawilkan ayat-ayat Al-Quran. Kenapa kau menafsirnya lagi? Itu ayat mutasabihat Pak, yang nggak boleh takwil. Oh, mutasabihat itu artinya apa? Mutasabihat artinya apa? Ya, kata itu yang tidak boleh ditakwil Pak. No, gini, Redi. Itu artinya kenapa para ulama mau main tafsir? Karena Al-Quran secara itu Nggak ada yang tafsir. Lalu kenapa lagi ada pakai hadis? Kan Al-Quran itu sudah tertulis secara terperinci dan jelas. Lalu kenapa lagi pakai hadis? Pakai tafsir segala? Pakai kitab-kitab kuning segala? Kenapa saya bilang kalau itu menafsir secara Quran? Kenapa? Para ulama kan berbeda-beda. Menurut si A, menafsirkan si A beda. Si B dia menafsir juga beda. Si C dia menafsir juga beda. Semua ulama itu berbeda penafsiran. Ini Itu alternatif namanya, bukan pertentangan Pak. Coba Alternatif namanya. kalau kalian suka menafsir, Berarti Quran itu adalah buku dongeng. Ya, buku dongeng yang jelas. itu namanya. Berarti bukan perkataan Allah. Allah di dalam itu tidak mengandung perkataan Tuhan. Itu boleh ditafsir. Kalau perkataan Tuhan itu adalah sempurna. Sudah Tafsir nggak bisa itu. lagi ubah, nggak bisa lagi ditafsir, nggak bisa lagi apa yang ditulis itulah yang disampaikan. Tafsir itu bukan pertentangan, tapi itu namanya itu apa? Ini sudah bertentangan. Surah Ali Imran ayat 7 sudah melarang untuk jangan menafsirkan Al-Quran. Kenapa kau menafsir terus para ulamamu? Itu ayat mutasabihat Pak, yang tidak boleh ditakwil itu. Mutasabihat artinya apa? Artinya ayat-ayat tidak jelas. Lalu kalau jika ayat mutasabihat itu kenapa ayat tidak jelas? Kenapa Iya, Al-Quran? seperti mentakwil tangan Buang saja. Allah. Berarti buang saja ayat Al-Quranmu itu seperti surah Maryam ya. Surah 19 ayat 1 buang saja. Gini, bagaimana kamu menafsir ayat seperti yang dikatakan ini? Barang siapa yang menaati Rasul, dia menaati Allah. Berarti sama-sama di situ ditaati. Bagaimana caramu menafsir itu? Coba. Ya itu tadi udah dijelaskan itu kalimat khusus itu. Iya, kamu menafsir itu apa artinya? Berarti menaati ini apa artinya? Menaati ini. Ya baik. Kita suruh mengikuti Rasul soalnya Allah itu nggak Iya, bisa arti menaati ini. Suruh bunuh diri, kau bunuh diri juga. Kurang ajar. Jadi begini. Ya, kita dengar dulu dari Kakak Naif. Iya, jadi saya pikir ya Bung Redi ini kan masih kurang pemahamannya. Artinya kalau kita paksakan dia harus menjawab ini, harus menjawab itu, saya pikir dia tidak mampu. Maaf, saya harus mengatakan ini. Soalnya saya dipotong-potong, belum menjelaskan. Ya, bukan masalah aja. dipotong atau tidak. Kita mengetahui ya siapa yang bisa menjawab dan siapa yang tidak menjawab. Saya harus mengatakan ini. Ya, karena Ustadz pun sekali Ustadz pun belum tentu bisa menjawab dia. Ini harus saya sampaikan ini karena apa maksud saya begini. Tolonglah ya kita memberi edukasi yang baik kepada Redi ini. Saya melihat dia tadi naik bagus, dia santai, dia tidak menghujat. Nah artinya apa? Kita memberi suatu ilmu kepada dia ya dengan santai tanpa marah-marah atau emosional. Ya sama seperti firman Tuhan mengatakan ya sampaikanlah firman itu dengan lemah lembut. Ya supaya apa? Supaya hatinya terbuka. Kalau kita menyampaikan dengan kekerasan, hatinya juga akan mengeras. Nah oleh sebab itu saya pikir Bung Armor ya dia pasti memahami maksud saya. Ya silakan diajari saja si Redi ini dengan catatan si Redi jangan dibantah dulu. Ya karena apa? Kalau kamu membantah, ya kamu tidak akan mendapatkan ilmu. Ya ilmu itu penting, ilmu itu tidak bisa dibeli. Ya ini gratis loh. Ya saya ini mantan ustadz, tapi saya terus belajar kawan. Saya tidak mengatakan saya hebat ya, tapi artinya apa yang tidak kita pernah dengar ketika kita naik komor ini, kita mendapatkan ilmu baru. Ya kita belajar seperti ilmu padi. Ya semakin berisi semakin merendah. Ya kita tampung aja semua ilmu-ilmu itu tidak akan merusak hidup kita, itu tidak akan merusak otak kita, justru itu akan menambah wawasan kita. Nah itu tadi maksud saya supaya ini diajarinya, dikasih tahu ya mana yang baik, mana yang benar. Ya maksud saya begini, kita kan sudah mempelajari Al-Quran dan hadis ya, tentu kita tahu ya mana ayat-ayat tertentu yang memang tertulis agak bertentangan begitu. Mohon maaf saya sampaikan ini ya, tapi maksud saya kita harus menampilkannya dengan data juga, artinya supaya Bung Redi ini percaya. Ya karena begini Bung Redi, kamu tanyakan pun sama Ustadz, tidak akan dikasih tahu, tidak boleh dipertanyakan. Nah, kamu harusnya beruntung, ya, kamu berterima kasih ada orang yang memberitahu kepada kamu. Kita akan membantu semua nanti. Ya, karena bukan Ustadz yang melarang, tetapi Quranmu, Nabimu sendiri melarang Al-Quranmu. Surah 5 ayat 101. Janganlah menanyakan hal-hal yang jika diterangkan kepadamu hanya menyusahkan Nabi, itu datanya. Nah, artinya Itu kalau pertanyaannya nggak itu. Kalau pertanyaannya itu nggak jelas itu nggak boleh. Soalnya sebab urutnya itu waktu itu ya, orang kita bertanya jangan sesuatu yang dulu. tidak jelas. Kita jangan lari ke sana dulu. Kita fokus apa yang saya sampaikan tadi. Artinya apa?
mungkin ada pertanyaan Bung Redi seputar Al-Quran yang merasa kamu bingung. Nah, itu lebih baik. Kenapa saya bilang? Karena alangkah banyak kita itu bertanya daripada menjawab. Saya selalu pakai sistem begitu. Di mana-mana saya itu, saya pasti bertanya. Ya, bertanya itu bukan dalam arti kita tidak tahu, tetapi kita pastikan. Saya yakin Bung Redi pasti juga tahu sedikit, tidak mungkin tidak tahu sedikit. Nah, artinya apa? Supaya melengkapi ilmu yang didapat itu. Mungkin ada jawaban yang lebih tepat. Misalnya begitu. Mungkin kita sudah mendapatkan jawaban, tapi kurang tepat di hati kita. Nah, itu maksud saya. Jadi, saya minta kepada Bung Redi, silakan bertanya di sini. Ya, saya mohon juga kepada teman-teman, jangan bertanya kepada Redi dulu. Ya, karena saya pikir ilmu kita agak jauh ya lebih tinggi. Artinya tidak sepadan lah kalau kita terus bertanya kepada Bung Redi, apalagi hanya dia di sini kan. Ya, artinya apa? Silakan Bung Redi bertanya dengan baik, dengan sopan. Silakan bertanya seputar Al-Quran dan hadis. Apa yang kamu pertanyakan nanti kita akan jawab. Ya, paham kan? Ya, silakan. Ini bagian saya ngomong. Iya, betul sekali. Terima kasih Kakak Naid. Apalagi kan Kakak Naid ini kan pengakuannya kan mantan ustadz. Jadi memang ada baiknya Kakak Redi mungkin bisa bertanya mungkin seputaran Al-Quran dengan hadis. Mungkin ada hal-hal yang masih janggal mungkin di pikirannya Kakak Redi. Mungkin silakan Kak. Yang mantan ini siapa ya? Mantan Kristen tuh Bung siapa ya? Mantan Islam itu. Bu, tidak ada mantan Kristen. Kakak Naid di sampingnya Kakak Redi itu. Oh. Itu mantan Ustaz ya, Pak? Ustaz. Kalau saya pelatihnya Ustaz ulama supaya jangan Mantan- berkata Oh, iya. Boleh tahu sedikit, Pak? Pak Nik ini ya. Halo, Pak Nik. Iya. Ya, saya tidak melayani pertanyaan pribadi ya. Saya tidak Iya. melayani pertanyaan Enggak, katanya Bapak kan mantan Ustaz ya? ya. Pelatih. Oh, iya. Saya bukan pelatih, tapi saya mantan. Saya pelatih. Saya pelatih Ustaz untuk tidak berkata iya. Saya pelatih Ustaz ulama supaya jangan berkata kepada manusia Iya, setiap kali iya. berbohong. Ya, makanya saya Karena dalam Islam boleh berbohong dan tiga hal. Itu yang saya tekankan. Saya bertanya gini, Pak Nik. ya, Kalau memang Bapak mantan Ustaz, dalam surat Al-Ikhlas kan ada kata kul huwallahu ahad. Kata kul itu kedudukannya sebagai apa, Pak? ya, sebelum saya jawab, silakan dulu Bung Armor menjawab ya. Nanti saya akan menambahkan. Iya kan Bapak air ini enggak, apalagi dia sekarang melatih ustaz itu kalau ada yang macam-macam di rom-rom ini, dia berarti enggak untuk menjelaskan ayat Al-Qur'an, dia akan serang balik ayat-ayat. Ya, gimana maksudnya, gimana tukang goli? Dia tidak bukan apa namanya ini. Kalau ada yang berarti yang di rom-rom ini seperti Abang Redi ini, dia menjauh muter-muter. Nah, ini antinya ini pelatih ini. Dia tahu Ya, semua. maksud saya, kalau ada yang ngeles-ngeles begitu, kita juga bisa menegur dia. Jadi pertanyaan yang maksud saya sini, ada pertanyaan Bung Redi ini. Silakan lengkapi dengan ayatnya berapa, Bang? Nah, silakan komparasi. Ya, coba buka surat Al-Ikhlas. Ya, nomor berapa? Ya, ayat pertama aja. Nggak usah jauh-jauh dulu. Ya, Bung- ayat pertama itu coba Bung- saya cross check juga ya. Ya, mungkin Bung Armor silakan dulu dijawab, nanti saya tambahkan. Kalau mantan Ustaz pasti tahu itu. Seharusnya. Ya, kita Bukan tidak mantan. berbicara tahu atau tidak. Pelatih. Kita harus memberi. Ya, pelatih coba ya. Siapa pelatih? Coba jelaskan, Pak. Oke, mungkin sembari menunggu Bung Armor ya. Tadi di mana tadi ayatnya Surat Al-Ikhlas ayat 1. Al-Ikhlas, Pak. Al-Ikhlas. Karena saya harus buka data ini, saya tidak boleh asal ngomong ya. Karena Ya, kalau sekelas Ustaz seharusnya dari luar kepala, Pak. ya, Ya. kita tidak diajari sekarang begini. Kita tidak diajari untuk menghafal ya. Tapi kita harus menangkap konsepnya begitu. Apa artinya menghafal tapi kita tidak tahu artinya. Iya, betul. Ya. Jadi di Al-Ikhlas ini apa yang kamu tanyakan di sini? Kata kul itu di awal kata itu kan kul huwallahu ahad kan. Kata kul itu kedudukannya sebagai apa? Iya. Iya. Ya, jadi sebenarnya begini. Arti yang kamu maksudkan, yang kamu tanyakan. Mau tafsir itu? Jangan tafsir, Pak. Kedudukannya saya tanya sebagai apa? Harus ditafsir lah. Kan biasanya Iya. Al-Qur'an itu ditafsir. Kamu mau ditafsir atau yang tertulis? Karena kan Itu sekarang. Tapi kau bilang kan harus ditafsir. Begitu. Ya. Kata kul itu Kalau di sana ditanya artinya berucap. kata Ya, kul dia kedudukannya berucap. sebagai apa itu, ya boleh tafsir, silakan cari sampai mana pun. Kan bisa tafsir itu. Iya, boleh tafsir. Hah? Iya, Kungfu boleh. dari Hongkong itu, kungfu. Katakanlah, kalau Al-Quran ini adalah firman Allah, kenapa? Katakanlah, berarti ada orang yang menyuruh untuk mengatakan ini. Katakanlah dia Allah yang Maha Esa. Nah, lalu siapa yang mengatakan ini? Katakanlah, siapa yang menyuruhnya? Karena kata kul di sana adalah berucap. Ya. Jadi siapa yang menyuruh? Sebagai apa kul itu? Ya, kedudukannya sebagai kalimat di sini. Kedudukannya tetap kalimat, artinya kalimat perintah karena berucap. Berucap itu, katakanlah itu kalimat perintah kepada seseorang untuk mengucapkan. Katakanlah dia Allah yang Maha Esa. Dia itu siapa? Allah itu siapa? Ayo, siapa yang mengatakan ini? Katakanlah dia dan katakan Allah. Di sini nih, siapa yang menyuruhnya? Pelatih Ustaz ini hebat bener ya. Lo jangan main-main sama saya. Ini kan kata kul itu artinya berucap. Lalu di sini timbul pertanyaan. Katakanlah siapa yang mengatakan ini? Siapa yang menyuruh? Katakanlah dia itu siapa? Allah itu siapa? Yang Maha Esa. Masa Yo, pelatih Ustaz kata kul kedudukannya sebagai apa nggak ngerti. ditanya kedudukannya dalam kalimat. Kedudukannya kata di sini adalah sebagai kalimat karena sudah dirangkaikan menjadi kalimat. Kecuali cuma satu kata saja yaitu tetap kata. Kalau katanya kedudukan. Kedudukan itu artinya ada tempatnya. Nah, kedudukannya harus ada tempatnya. Nah, tempatnya di sini sebagai kalimat di sini. Tidak di ayat ini. Bukan kalimat. Sebagai kalimat. Kul itu kata. Kul itu fi'il Kata amar. kul itu artinya berucap. Berucap berarti itu sebuah perintah untuk mengucapkan ini. Nah, lalu siapa yang memerintahkan ini? Katakanlah dia Itu Allah yang Maha Esa. itu fi'il Katakanlah, amar. siapa yang menyuruh? Siapa yang Itu menyuruh? fi'il amar. Seharusnya Bapak yang Siapa yang jelaskan. menyuruh? Iya, fil amar, betul. Fil amar artinya berucap. Ini kata perintah ya. Jadi siapa yang memerintah dia untuk berucap ini? Siapa? Siapa? Jelas pemerintah lah itu.
Gimana? Siapa yang menyuruh ini? Kalau Al-Quran adalah firman Allah, lalu siapa yang menyuruh ini? Ini kan perkataan manusia yang menyuruh kau, maka katakanlah dia Allah yang Maha Esa. Allah yang Maha Esa, Allah Maha Esa. Ini aku Siapa tidak itu, Pak? kata-katanya.